pertanyaan berikutnya tadi apa? Mimpi apa sih Om yang masih belum tercapai saat ini? Ya banyak ya, tetap bikin buku dan video tentang flora fauna Indonesia, alam Indonesia lah. Itu Oke. mimpi yang paling tuh, yang paling, karena gini, kita ya tadi alam kita bagus, kalau kita bisa visualkan dengan baik, buku adalah salah satu aja kan. Buku dan video tuh beda, karena video itu lebih visual kan, Iya, lebih betul. gerak. Nah itu saya udah mulai, tapi kan tadi yayasannya masih vakum, Sedang jadi vakum. belum bisa jalan. Kita belum bisa menarik volunteer-volunteer untuk membantu program-program yang dibuat yayasan yang belum bisa jalan. Oke, Om, kita sekalian ngajakin untuk Sobat Halo Foto ya. Siapa tahu dari teman-teman dari kita ada yang mau nih Om join ke yayasan Om. Itu gimana sih Om caranya? Jadi Ya, ini kan belum volunteer. buka lagi. Nanti ya daftar aja, karena kan dengan bisa terlibat di yayasan kan dia bisa bantu di berbagai bidang ya. Aspek ya. Misalnya dia sebagai penulis buku anak atau penulis buku dewasa atau buku fotografi atau mau bikin video untuk menghidupkan yaitu media sosial sama YouTube. Saya juga udah punya YouTube kan. Jadi cuman ya vakum juga, belum bisa jalan karena tadi bahannya udah banyak, tapi ya belum bisa dijalani karena tadi ya yayasan masih vakum. Lagi ini mungkin tahun-tahun ini ya mau dihidupkan kembali, terus ya bisa terima volunteer buat tadi mengembangkan teman-teman, ilmu teman-teman ya. Iya. Bisa join di grup Facebooknya ya Om ya. Iya. Itu ada grup Facebooknya kan ya Om. Ya, Oke. Kemudian Om ini udah jadi fotografer puluhan tahun. Om juga sudah menjadi tokoh fotografer di Indonesia. Tapi ada nggak sih Om seseorang yang sebenarnya Om idolakan sebagai fotografer yang menjadi inspirasi dari Om Caca? ya awalnya di luar negeri ya, cuman kan fotografer luar pasti. Oke. Cuman setelah saya tahu bahwa di luar itu memotret tidak sesulit di Indonesia. Kenapa tuh? Ya karena kan di sana well preserved ya, well protect, well organized. Jadi banyak ya seperti ke Afrika, kita tinggal ikut tour. Oke. Ikut tour yang khusus kita bisa hire operator itu untuk kita bahwa kita mau bikin buku, bikin film atau apa, untuk bayar operator, untuk kita punya keleluasaan tidak dengan turis lain. Jadi misalnya kita mau bikin gajah atau apa, ya sana udah terpetakan baik gajahnya. Terus ya tinggal bayar gitu loh. Tinggal konsep kita aja, kita mau ambil pagi atau malam atau siang atau mau lagi dia berburu. Itu nggak lebih mudah lah ya Om. Nah di Indonesia nggak ada toko. Nggak ada toko yang saya gandrungi. Karena apa? Ya mereka justru yang meng-hire saya sebagai ahli orang biologi, kemudian ahli fotografi di Indonesia. Jadi kayak film-film asing itu kan perlu tenaga saya sebagai tenaga ahli untuk membantu mereka merealisasikan film-film yang akan dibuat di Indonesia gitu loh. Oke. Kemudian dunia fotografi selama Om berkarir ini sudah ya bergulir terus ya Om ya, berputar terus. Ya. Gimana sih Om sekarang memandang dunia fotografi saat ini? Waduh, ya berkembang pesat lah. Saya kan mengalami dari zaman film ya, film analog ya, SLR pakai film kamera ya. Terus kemudian DSLR, digital kamera. Kemudian sekarang mirrorless. Ya saya masih bersyukur masih bisa menikmati, menikmati semua genre fotografi yang sekarang, alat fotografi yang berkembang. Berkembangnya sangat pesat. Saya nggak ngebayangkan dulu sempat ada digital. Kemudian sekarang mirrorless yang berkembang. Yang sekarang udah ada cikal bakal artificial intelligence lagi yang akan berkembang di fotografinya. Dan secara tidak sengaja kita sudah masuk ke handphone kita, sebenarnya smartphone kita, kemudian masuk ke peralatan fotografi kita dengan software, nanti dengan Photoshop atau apa ya, dengan perangkat-perangkat lain. Itu sangat berkembang. Jadi proses memotret sekarang menurut saya tidak sulit. Cuma kan kita mengikuti teknologi ini kan harus berbiaya tinggi.
Ya, tinggal Betul. kita perlu atau tidak menekuni ini, gitu loh. Jadi memang dunia fotografi di Indonesia ini sangat pesat, tapi kadang-kadang ya di dunia fotografi satwa ya, saya melihat bahwa teman-teman sekarang banyak sekali yang pakai kamera yang tercanggih, tapi masih putar-putar di sekitaran Jakarta aja. Jadi mereka punya uang, tapi nggak punya waktu. Kalau saya kan nggak punya uang, tapi punya banyak waktu. Jadi tapi tetap bisa keliling. Tapi tergantung niatnya sih. Om, tadi kan Om juga sudah menyebutkan ya, Om tidak akan hidup selamanya. Terus Om pengen menciptakan Riza Marlon berikutnya. Om ada pesan-pesan nggak sih Om untuk orang-orang yang ingin mengikuti jejak Om Riza Marlon, atau mungkin orang-orang yang penasaran? Pasti kan awalnya dimulai dengan rasa penasaran ya. Ya, pasti suatu saat ada yang pingin seperti saya. Tapi ya saran saya tadi ya harus di fotografi satwa ini harus ya 3 komponen yang harus ditekuni. Satu, senang fotografi, senang binatang, senang aktivitas luar ruang. Seperti ya tadi, ya campingnya, naik gunungnya. Kalau ada satu yang kurang pasti nggak terlalu berhasil. Dan tadi memang harus sedikit banyak dapat dukungan dari banyak pihak. Kalau kita dari keluarga, belum berkeluarga harus dukungan orang tua. Kalau kita udah berkeluarga ya dari pasangan, dari keluarga besar kedua belah pihak harus dapat dukungan. Karena pasti kalau kita dapat dukungan dari misal pasangan, belum tentu keluarganya setuju juga kita punya profesi ini. Karena ini jalur sepi, tapi tetap ada peluang pekerjaan di sini ya. Walaupun ini jalurnya sepi, jadi jangan ini. Kalau nggak kita abai ini kan akan diambil orang asing. Kan kita nggak bisa menyalahkan orang asing karena mereka melihat kita menyia-nyiakan kesempatan dan potensi yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah jangan pernah patah semangat lah untuk tadi ya dibilang kamera mahal itu juga relatif. Saya selalu kan bilang fotografi wildlife adalah profesi yang mahal. Memang saya bilang perputaran bisnisnya lambat. Tapi tadi saya melihat gini, kalau kita nunggu kaya atau nunggu alat kita lengkap atau kita tunggu ideal, kita nunggu duit di banyak. Nah itu alam kita udah habis. Misalnya besok kita punya 2000 mili lensa, duit punya miliar-miliar, tapi nggak ada yang kita bisa foto, barangnya udah nggak ada. Nah itu yang menjadi concern saya juga bahwa ya lakukan sekarang dengan apa yang ada. Nah itu paling tidak ya Indonesia bisa bangkit. Jadi perkaya dengan buku-buku bagus supaya tadi ada anak-anak kecil yang seperti saya dulu yang ya terobses juga dengan profesi ini. Jadi jangan lihat uangnya dulu, harus senang dulu. Nanti juga akan ada bayarannya. Itulah. Sobat Halo Foto, obrolan kita sama Om Riza Marlon ini nggak terasa banget, nggak lama sih sebenarnya, berasanya singkat karena Om Riza Marlon ini benar-benar satu-satunya fotografer wildlife di Indonesia ya Om, yang nggak ada lagi ya Om. Yes, untuk profesi ya. Kalau untuk hobi banyak, sekarang banyak. Tapi udah ada yang mau ngikut, tapi ya harus dapat dukungan. Saya lihat ada beberapa teman yang ya harus dapat dukungan full dari orang tua dan atau pasangan. Oke Om. Makasih banget Om udah mau dateng, udah mau ngobrol sama saya juga. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang masih pengen banget buku-buku dari Om Riza Marlon, untuk yang Wildlife Living Legacy sama yang 107 ular di Indonesia, itu masih bisa banget dicari di Tokopedia. Kemudian Om ada apa lagi Om selain buku? Sebenarnya ada merchandise lain, cuman nggak bisa diposting karena kan agak merepotkan untuk ini, karena kan lagi nggak ada yang ngurusin. Lagi nggak ada yang ngurusin tokonya. Mungkin boleh di follow dulu Tokopedianya. Jadi kalau misalnya nanti Om Riza Marlon ada upload barang lagi, kalian bisa beli. Itu sebagai dukungan juga loh teman-teman buat yayasannya Om Riza Marlon. Sekian dulu Halo Foto hari ini. Terima kasih teman-teman. Bye. Thank you Om Caca.